bagaimana Ayub menghadapi sebuah kesulitan yang luar biasa. Tapi ada yang menegur dari antara teman. Maka saya akan kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah tetaplah berbuat baik. Sekali lagi, tetaplah berbuat baik. Saya baca dalam Ayub pasal yang keempat. Pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Elifas menegur Ayub. Maka berbicaralah Elifas, orang Teman. Kesalah kau bila orang mencoba berbicara kepadamu. Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengancam banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Amin. Saya kembali kepada tema bahwa tetaplah berbuat baik. Ketika Ayub menghadapi sebuah kesulitan, seorang teman, sahabat daripada Ayub datang kepadanya, orang Teman yang bernama Elifas. Elifas berkata kepadanya, kesalkah engkau? Kesalkah engkau? Orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapa dapat tetap menutup mulutnya? Kita memperhatikan ayat 3 berkata, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Ayub sebelum dia jatuh dalam masalah sakit penyakit, banyak mengajar orang banyak, dan tangan yang lemah kadang Ayub menguatkan. Ayat yang kelima berkata bahwa orang yang jatuh telah Ayub membangunkan dengan kata-kata, dan orang yang lututnya lemas telah Ayub kokohkan. Ini satu kata-kata yang keluar daripada mulut daripada Elifas. Ketika engkau jatuh dalam persoalan, engkau tidak berbuat apa-apa. Ketika engkau hidup dalam masalah, orang tidak berbuat kepadamu. Tetapi ketika orang lain mengalami satu penderitaan, kata Elifas berkata bahwa banyak orang engkau ajari, banyak orang yang lemah engkau kuatkan. Ketika orang lain jatuh dalam kelemahan, ketika orang lain jatuh dalam persoalan, mereka lemah, mereka tidak kuat, dan mereka tidak berbuat sesuatu, tapi Ayub datang menghibur, Ayub datang menguatkan, Ayub datang menolong, Ayub datang memberikan masukan. Ayat 4 berkata, orang jatuh, orang yang sudah jatuh, oh saudara, tapi Ayub datang untuk membangunkan dia dengan kata-kata. Tetapi orang yang lututnya lemas, lutut berbicara tentang kita berdoa sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita mengingat Tuhan. Lutut yang lemas telah kau kokohkan. Itu kata Elifas kepada Ayub. Lalu ayat yang kelima berkata, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, tidak ada orang yang menguatkanmu. Engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut karena tidak ada orang yang menguatkanmu, tidak ada orang yang menghiburmu, tidak ada orang yang memberikan engkau motivasi, tidak ada orang yang memberikan engkau kata-kata yang memberikan engkau penghiburan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Elifas berkata, walaupun seperti itu, ayat 6 berkata bahwa Elifas memberikan satu kesimpulan dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Elifas memberikan satu kesimpulan, bukankah takutmu akan Allahmu yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Bahwa Elifas berkata, walaupun engkau jatuh dalam kemiskinan, jatuh dalam persoalan, jatuh dalam sakit penyakit, tidak ada orang yang menghibur engkau, tidak ada orang yang menguatkan
engkau, tidak ada orang yang melihat engkau. Bahkan banyak orang meninggalkan dia. Banyak orang bahwa semua sahabat-sahabatnya meninggalkan Ayub, tinggal hampir istrinya meninggalkan dia. Tetapi Elifas berkata bahwa walaupun demikian, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaramu? Bukankah kesalehan hidupmu yang menjadi pengharapanmu? Amin. Saya kembali kepada tema, tetaplah berbuat baik. Amin. Ayo berbuat baik ketika orang lain lemah, dia kuatkan. Ketika orang lain jatuh dalam sakit penyakit, dia akan hibur. Ketika orang lain ada dalam situasi keputusasaan, dia memberikan kata-kata penghiburan. Ketika orang lain mengalami rasa duka, dia berusaha untuk menghibur. Tetapi ketika dia terkena, apakah ada orang yang menghibur dia? Tidak ada. Tetap berbuat baik apapun resikonya. Amin. Saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang berbuat baik. Saya ambil dulu dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16, demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Saya kutip dari ayat ini adalah sebenarnya bukan kita hanya bercahaya di depan orang, bukan hanya kita membuat orang bisa melihat kita di depan orang, tetapi kita memperhatikan di sini supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saya kutip dari ayat itu, tetaplah berbuat baik apapun itu, demi untuk memuliakan Bapa di surga. Amin. Hendaklah cahayamu dilihat oleh semua orang, dan biarlah perbuatan baik yang memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bapak saudara, baru-baru ini saya lihat satu video. Tapi banyak di antara kita yang mengalami, kita sudah berbuat baik kepadanya, atau balasan begitu dia dah. Itu kadang-kadang. Bapak saudara, saya punya prinsip bahwa berbuat baik bukan karena kita menghadapi kata-kata ini. Nanti saya akan jelaskan. Itu yang pertama, orang tidak selalu menghargai perbuatan baik kita. Kita ingat itu. Dan ini sudah harus terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, orang mungkin saja membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Dan ini harus terjadi. Bapak saudara, saya rasa dari pengalaman kita, pasti kita sudah alami hal yang kedua ini. Tapi seterusnya itu, walaupun begitu, perbuatan baik kita akan mendapat balasan dari Tuhan. Karena begini, kita berbuat baik walaupun mereka tidak menghargai. Kita berbuat baik walaupun orang tidak membalas perbuatan baik kita ini. Karena kita berbuat baik, adalah kita berharap bahwa Tuhan yang akan membalaskan perbuatan baik kita ini. Amin. Seterusnya, karena kita harus selalu berbuat baik. Kenapa kita harus selalu berbuat baik? Bagi kebanyakan orang, semua nasihat itu kelihatan baik. Walaupun demikian, bagi umat Kristen belum lengkap. Mengapa? Apa kurang? Justru adalah yang paling penting dalam iman Kristen adalah berbuat baik. Kita mengasihi. Bapak saudara, saya akan bawakan perbuatan baik ini tentang mengasihi. Dan mengasihi itu adalah merupakan suatu perbuatan baik yang harus kita implementasikan, yang harus kita mau lakukan kepada setiap orang. Kita berbuat baik karena lebih dulu Tuhan berbuat baik bagi kita. Itu saja. Kita mengasihi karena lebih dulu Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita mengasihi karena lebih dulu Tuhan mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4:19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya bahwa kita berbuat baik karena Allah lebih dahulu berbuat baik. Berbuat baik bukan karena harus kita berharap Dia akan balaskan kepada kita. Sekali lagi, pernah saya akan sampaikan bahwa hidup manusia di dunia ini adalah hidup dengan kasih yang disebut dengan Philadelphia, kasih persaudaraan. Itu artinya Philadelphia, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan adalah harus saling membalas.
Amin. Tapi Tuhan berkata tidak cukup kalau hanya kasih persaudaraan. Kita hidup dalam kasih agape, hidup pengorbanan, hidup memberi tanpa mengharapkan balasan. Itu yang disebut dengan kasih agape, kasih tanpa syarat. Kalau kasih persaudaraan, kasih Philadelphia, aku lakukan kepadamu, kau lakukan kepadamu. Amin. Dan kasih Philadelphia mengharapkan orang-orang melakukan kepadaku, mengharapkan orang-orang memberi kepadaku, mengharapkan orang-orang mau memberi kepadaku. Itu yang disebut dengan kasih persaudaraan. Jangan kita hidup dalam kasih persaudaraan, tapi hidup dalam kasih agape, memberi tanpa syarat, memberi tanpa mengharapkan apa yang harus diberi, dibalaskan kepada kita, maksud saya. Ayo, menurut iman Kristen kita harus berbuat baik, bukan karena mengharapkan agar Tuhan membalas perbuatan kita, tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita, terutama dengan mengirimkan anaknya yang tunggal menebus dosa kita. Dan kita banyak saudara, berbuat baik adalah bagian dari tugas pengabaran Injil dan keselamatan. Matius 28:19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh saudara, bahwa perbuatan baik adalah sesuatu hal yang sangat berdampak kepada orang lain. Amin. Saya berdampak kepada orang lain. Nah, ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang sulit untuk kita melakukan hal itu. Ayub berkata, sudah. Elifas berkata kepada Ayub, ketika orang lain menderita, engkau tolong. Ketika orang lain sakit, engkau bantu. Ketika orang lain merasa susah, engkau hibur mereka. Ketika orang lain lututnya lemas, engkau pukulkan lutut mereka. Tapi ketika engkau hidup dalam penderitaan, 9 orang anakmu mati, dihantam oleh sebuah badai, dihantam oleh sebuah penyakit, semua hartamu mati, dihantam oleh sebuah penyakit, habis lenyap semua, tidak ada yang punya. Sahabatmu yang ratusan orang mengelilingimu, membantumu ketika engkau sehat, sahabatmu banyak sekali, tapi ketika engkau jatuh miskin, maka orang meninggalkan engkau. Itu kata Elifas. Bahkan pun istrinya hampir meninggalkan Ayub, sampai istrinya berkata, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Sanggupkah Tuhanmu itu menyembuhkan engkau? Istri Ayub berkata seakan-akan penyakit itu adalah untuk membinasakan Ayub, padahal penyakit itu yang dialaminya adalah hanya satu proses untuk dia lebih sukses lagi. Kalau kita memperhatikan pasal terakhir saudara, bahwa Tuhan ganti semua yang dipunyainya menjadi 4 kali lipat, dan Tuhan ganti anaknya 7 laki-laki dan 3 perempuan yang sangat cantik sekali, Yemima, Kesia, Kerekhab. Itu wanita yang paling cantik, saudara. Kadang-kadang kita terjadi dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Kadang-kadang muncul dalam setiap kehidupan kita yang seperti itu, saudara. Di sebuah tetangga kita, ketika engkau minta garam sama aku kasih. Ketika engkau minta ikan asin sama aku kasih. Ketika engkau tidak ada ongkos becakmu, aku kasih. Ketika engkau tidak ada uangmu pada saat itu, aku kasih. Tapi ketika terjadi kepadaku, ku minta pun sepeser pun sama kamu, kau katakan tidak ada. Mungkin seperti itu yang dialami oleh Ayub. Tapi walaupun situasi apapun, kita mengalami situasi yang terjadi seperti itu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Berbuat baiklah dalam situasi apapun. Tidak harus balas-balas, tidak harus balas dendam, tidak perlu. Berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah harus dilihat orang. Amin. Makanya ketika jemaat dia datang berbuat baik,
Andai kata orang tidak membalaskan apapun yang kita buat, tidak masalah. Tuhan sudah perhitungkan apapun itu perbuatan kita. Amin. Tuhan sudah perhitungkan apapun itu perbuatan kita. Ada prinsip Paulus begini, dikatakan dalam 1 Korintus 9 17 berkata, dia berkata begini, ini prinsip Paulus untuk berbuat baik. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ini satu prinsip Paulus. Andai kata mungkin kehendakku sendiri untuk melakukannya, Paulus berkata, aku akan berharap balasannya. Itu bahasa sehari-harinya. Aku akan mengharapkan balasannya. Tetapi karena aku melakukan bukan untuk menurut kehendakku sendiri, mereka menurut kehendak Tuhan yang beri tugas kepadaku, maka itu adalah sesuatu hal yang ditanggungkan kepadaku, yang harus aku lakukan perbuatan baik itu. Amin. Andai kata Paulus, andai kata menurut kehendakku kuberi, maka aku akan berharap dia akan membalaskan kepadaku kalau kehendakku. Tapi Paulus berkata, bukan kehendakku, saya berbuat baik bukan kehendakku, melainkan kehendak yang ditanggungkan kepadaku, yang diberikan kepadaku, maka aku hanya melakukannya. Amin. Aku hanya melakukannya tanpa berharap apapun, tanpa mengharapkan siapapun dalam setiap kehidupan kita bersaudara. Perbuatan baik apa yang harus dilakukan, sekecil apapun. Ayat terakhir saudara, dalam Markus 10 ayat 42. Dalam Markus 10 ayat 42. Demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saya boleh baca dalam bahasanya saudara. Demikian. Kokohaniha jama maduge behasa wama idane pakota dua di haside ide ade bermeno ifaha bermeni ifaha iya itema dunia mi amati ba wehede ade. Dalam ayat yang lain berkata, secangkir kita akan memberikan kepada orang yang kecil saja, maka kita akan menerima upah sebagai nabi. Jangan-janganlah dulu 10.000, jangan-janganlah dulu 20.000, jangan-janganlah dulu besar 100.000, Bapak Saudara. Secangkir air putih saja kita berikan kepada hambanya, maka kita akan menerima upah seorang nabi. Amin. Kita akan menerima upah seorang nabi. Secangkir air putih saja, atau bolehlah sekarang gampang untuk diberi segelas aqua. Segelas aqua saja kita akan berikan kepada orang kecil ini, maka dia akan menerima upahnya. Bahkan kalau bahasa Indonesia, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Upah tidak akan kehilangan ketika kita memberikan secangkir saja. Amin. Secangkir saja. Nah, ini kata firman Allah, saudara, tetaplah berbuat baik, kondisi apapun, kesakitan apapun, apapun itu, baik dalam situasi hal yang sulit, situasi apapun, tetaplah berbuat baik. Tuhan pasti akan mencatat semua perbuatan baik kita. Sekecil apapun dan sebesar apapun, Tuhan pasti akan mencatat perbuatan baik kita.
Amin. Perbuatan baik ini adalah suatu pemberian. Sekali lagi, perbuatan baik ini adalah sesuatu yang lepas dari diri kita dan kepada orang lain. Kalau kata-kata, ketika kata-kata kita memberi bantuan, maka kita bisa menghibur dia dengan kata-kata. Berarti akhirnya lepas dari diri kita. Demikian juga perbuatan baik kita. Misalnya kita membantu orang dengan keuangan, nantinya lepas dari diri kita. Kita memberi kepada orang lain. Semua apa yang lepas dari diri kita berikan demi untuk perbuatan baik. Tuhan pasti akan catat. Perhitungkan itu sekecil apapun dan sebesar apapun, Bapak Saudara. Amin. Jangan pernah menyesali. Makanya ini harus berkata, jangan kesalkan engkau. Itu katanya, kesalkan engkau. Jangan pernah menyesali apapun yang kita lakukan. Tetapi suatu saat Tuhan pasti akan balas. Kita mau berdiri, kita mau nyanyi.